Analogi itu kan dilarang oleh KUHP kita. Diperbolehkan memang memberikan hukum tambahan. Saya tahu itu. Ya. Kalau Anda berpendapat, Jadi saya kira begini. Ya. Memang benar. Hukum pidana tidak mengenal dugaan-dugaan atau perspek yang ke depan. Ya, di MK pernah memutus itu. Jadi disebutkan bahwa potensial loss itu dilarang digunakan. Tetapi ingat, ini undang-undang telah melalui ujian juga, ada naskah akademik. Bukan itu prediksi. Ya, Prof. Gayus ya, kebetulan yang menguji apa yang Prof. Gayus katakan sebagai menghilangkan kata dapat dalam undang-undang itu saya yang ikut. Ya, jadi saya tahu betul seperti apa tafsir yang kita kehendaki. Saya menggunakan Pak, saya di DPR 2 periode. Bukan persoalan itu. Bukan cuma Anda saya yang kira. Bukan cuma Anda yang ada di sana. Perdebatan Profesor Harun Ar-Rasyid itu pun saya ikuti mengenai dengan dan di dalam. Itu jelas. Begini. Kalau saya sih melihatnya begini ya. Apapun memang hakim diberikan kewenangan untuk menjatuhkan hukuman tambahan. Tetapi hukuman tambahan yang diberikan itu bukan untuk menghilangkan hak asasi orang. Hak asasi yang mana? Termasuk diantaranya adalah hak asasi untuk dipilih. Nah, itu hak menghukum, menangkap, menahan juga sudah melanggar hak asasi. Bukan itu karena memang semua dia melakukan hukum pidana ini yang kita bicarakan ini asasi. kan. Anda harus menekankan hak asasi berat, HAM berat atau HAM biasa. Kalau HAM biasa semua dilanggar, Pak. Begini Pak Gayus ya, kita ini bicara tentang hukum pidana. Hukum pidana yang dijatuhkan kepada orang, pidana tambahan. Ya. Pidana tambahan itu tidak bisa digunakan dengan memberikan analogi. Analogi yang mana? Saya mau tanya. Makanya itu yang saya katakan. Gampang aja orang menyebut analogi. Gampang kok untuk menjawab itu. Tidak bisa. Hak tambahan ini menggambarkan secara sosiologis. Kita bukan bicara sosiologi, kita bicara hukum pidana. Iya. Hukum pidana itu ingat, tidak bisa. Dalam hukum pidana itu menyangkut 3 aspek. 1, filosofi, sosiologis, dan yuridis. Tidak hanya yuridis. Betul. Dari Tetapi mana ada kepastian hukum itu kan mesti diberikan oleh hukum pidana. Bagaimana kita bicara tentang kepastian hukum kalau pikiran kita, ingat nggak ketika pasal 2, penjelasan pasal 2 ayat 1 KUH Undang-Undang Tipikor diputus oleh Mahkamah Konstitusi ketika mereka mengatakan bahwa ini tidak bisa hukum adat atau kebiasaan dalam masyarakat digunakan untuk menghukum orang. Karena itu akan berbeda dari satu daerah ke daerah yang lain. Siapa bilang tidak boleh? Sampai hari ini hukum adat masih digunakan. Secara masing-masing wilayah itu betul. Hukum adat di Sumatera Barat, hukum ini mama digunakan oleh hakim. Hukum pidana yang mana yang digunakan? Hukum pidana melalui hukum adat dan agama. Mengusir orang dari kampung. Apa bukan adat itu? Apa bukan pidana itu? Itu bukan pidana, Pak. Pidana dalam pidana adat, Pak. Anda ngerti nggak pidana adat? Anda tahu nggak perdata adat? Saya mengerti. Nah, kalau Anda memisahkan, itu kan yang harus kita pidana pisahkan. adat itu ada, Pak. Tetapi tidak bisa diberlakukan Siapa untuk bilang korupsi. hari ini, Pak, subsistem kita ada 4 setelah kita merdeka, termasuk hukum adat, hukum agama, hukum bekas barat, dan hukum nasional. Itu berlaku sama itu. Tapi coba lihat kembali KUHP kita. Enggak, Anda mesti kuliah lagi lah. Anda yang harus kuliah lagi. Anda mesti kuliah lagi. Anda bilang hukum adat tidak mengandung pidana. Anda kuliah di mana? Hukum adat kok nggak mengandung pidana. Mengandung pidana, mengandung perdata. Itu hukum adat ada di situ. Itu hukum yang luas yang belum. Hukum adat itu ya dalam praktek kita sekarang ini. Dalam banyak negara. Hukum adat itu kalau untuk membebaskan orang, bukan untuk menghukum orang. Negara kita paling banyak adatnya. Paling Justru banyak karena itulah makanya kulturnya, adat itu Anda tahu, tidak bisa digunakan ya untuk menghukum orang. Siapa bilang sampai hari ini berlaku, Pak? Hukum adat untuk wilayah adat. Dari mana cukup. Anda bisa bicara begitu? Saya kira Anda yang coba baca lagi deh. Anda harus belajar. Anda harus belajar lagi.